Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas F dan teman-temanku yang saya sayangi. Langsung saja, di sini saya ingin bercerita mengenai sejarah Arab Paidah, kemudian ada Arab Baqiyah dan Arab Al-Musta'ribah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui secara geografis mengenai Semenanjung Arab. Yang mana Semenanjung Arab itu terletak di bagian barat, yaitu bagian barat daya benua Asia. Kemudian Semenanjung ini ada bagian-bagian tertentunya, yang mana bagian tersebut memiliki batasan. Yang di sebelah utara ada Irak dan Suriah. Kemudian yang di sebelah selatan itu ada Samudra Hindia. Nah, di sebelah timur itu terletak Teluk Persia dan Laut Oman. Kemudian di sebelah barat itu terdapat Laut Merah. Nah, kawasan Semenanjung Arab ini ya, sebagian besar terdiri dari gurun yang terhampar luas di tengah-tengah semenanjung tersebut. Nah, secara keseluruhan jadi dapat kita simpulkan bahwa di Semenanjung Arab pasti memiliki suatu iklim yang mana sangat panas dengan suhu udara yang sangat tinggi. Nah, kemudian para ahli sejarah itu pada umumnya membedakan bangsa Arab itu menjadi dua golongan besar, yaitu ada bangsa Arab Baidah yang mana itu telah lenyap. Nah, kemudian ada bangsa Arab Baqiyah yang mana bangsa Arab Baqiyah itu masih ada. Nah, kemudian langsung saja pembahasan mengenai Arab Baidah. Arab Baidah ini kan telah ada jauh sebelum adanya Islam. Jadi Arab Baidah ini ceritanya pun sudah tidak bisa kita tilik secara pasti atau secara mendalam, karena pada dasarnya Arab Baidah itu sedikit tentang pengetahuan atau peninggalan sejarah tersebut, dan kita hanya mendapatkan atau yang kita ketahui tentang Arab Baidah itu sangat sedikit, yaitu melalui tentang cerita yang kita dapatkan dari kitab-kitab Samawi, kemudian kitab kita sendiri ya, yaitu Al-Quran yang kita percayai, kemudian ada syair Arab Jahili. Nah, seperti cerita dari kaum Ad dan Samud, itu kan cerita bahwa kaum Ad dan Samud itu yang ditelan bumi itu. Jadi ya sudah selesai ceritanya seperti itu. Ada ceritanya kan cuma sedikit, akan tetapi selesainya kaum itu karena ditelan bumi udah hilang gitu. Nah, menurut suatu keterangan bahwa semulanya itu bangsa Arab Baidah itu mendiami daerah Babil ya, mendiami daerah Babil di kawasan Asia Kecil. Nah, di kawasan Asia Kecil ini kemudian mereka pindah ke Semenanjung Arab bagian utara. Nah, setelah itu bangsa Arab Baidah itu juga memiliki beberapa kabilah. Nah, di antaranya itu ada kabilah kaum Ad dan Samud. Kemudian ditambah lagi ada Tasem. Nah, kemudian ada Amalikoh, dan yang terakhir ada Jadis. Nah, jadi bisa kita tilik bahwa mereka itu bisa kita duga keturunan asli dari bangsa Semit. Nah, jadi sudah kita pahami kurang lebih sedikit mengenai Arab Baidah, yang mana Arab Baidah itu bisa kita tilik dari keturunan bangsa Semit. Nah, seperti itu. Kemudian bangsa Arab Baqiyah. Nah,
Apa itu bangsa Arab Bakiyah? Itu bangsa Arab Bakiyah itu para ahli sejarah bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi dua golongan. Nah, dua golongan itu ada Arab Aribah, kemudian ada Arab Qotaniyah. Nah, kemudian ada gini loh, bangsa Arab Aribah itu bisa kita sebut dengan Qotaniyah. Nah, yang terakhir itu ada Arab Musta'aribah atau Musta'aribah yang bisa kita sebut dengan Adnaniyah. Jadi gini, kalau Arab Bakiyah itu para ahli sejarah Bakiyah ya, itu dibedakan menjadi dua golongan. Bakiyah itu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bangsa Arab Aribah atau yang biasa kita sebut dengan Arab Qotaniyah. Kemudian ada Arab Musta'aribah atau Arab Musta'aribah yang bisa kita sebut dengan Adnaniyah. Nah, jadi jelas ya. Nah, mengenai Arab Aribah atau yang kita sebut dengan Qotaniyah. Nah, kenapa disebut dengan Qotaniyah? Nah, kenapa Aribah bisa disebut dengan Qotaniyah? Karena keturunan dari bangsa Qotan yang di dalam Taurat disebut Yakshan. Nah, Yakzan. Nah, mereka itu mendiami wilayah Yaman dan mereka juga memiliki kabilah-kabilah Arab Aribah. Antara lain ada apa saja? Ada kabilah Jurhum, kemudian Kahlan dan Himyar. Nah, menurut catatan sejarah itu mereka itu pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan. Nah, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan besar dan melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Nah, kemudian kita masuk ke Arab Musta'aribah atau Qotaniyah. Nah, mohon maaf, Adnaniyah maksud saya ya, Adnaniyah. Nah, Adnaniyah, Musta'aribah atau Adnaniyah itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, mereka itu mendiami kawasan Hijaz. Nah, disebut Musta'aribah atau Musta'aribah karena dari nenek moyang mereka yang pertama. Nah, Nabi Ismail alaihi salam tidak berbahasa asli Arab. Nah, akan tetapi berbahasa Ibrani atau Suryani seperti itu. Kemudian mereka disebut dengan Adnaniyah karena apa? Karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam ada yang bernama Adnan. Itu kan ada silsilahnya ya. Oke, sekiranya seperti itu, insya Allah bisa kita lanjut di kemudian hari ya. Dan semoga bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan yang baru ya, atau bagi yang belum pernah mendengar sekarang bisa mendengar atau mengetahui. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ubaidillah yang telah memberikan bimbingannya kepada kami semua sehingga kami bisa seperti ini, bisa menjadi lebih baik lagi insya Allah. Dan mohon doa serta ridhonya agar kita menjadi mahasiswa yang memberikan kemanfaatan bagi diri sendiri dan masyarakat, khususnya pun buat agama dan negara. Mohon sekian dari saya. Mohon maaf. Allahumma fiqh ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.